Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita masih bisa belajar bersama walaupun masih dengan belajar secara daring atau online. Ya, tetap kita harus syukuri. Alhamdulillah kita pun juga masih diberi kesehatan untuk bisa belajar, untuk bisa menuntut ilmu, dan mudah-mudahan nantinya apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita ataupun bisa dipahami dengan baik. Ya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu Ulumul Hadis masih dengan kitab Mustalahul Hadis karya Syekh Al-Utsaimin. Dan insyaallah di pertemuan yang ketiga ini kita akan lanjutkan di pembahasan tentang at-tadlis. Ya, at-tadlis kita tetap artikan tadlis. Kemudian yang akan kita pelajari di sini adalah ta'rifuhu, yaitu pengertiannya atau definisinya. Kemudian yang berikutnya ada aqsamu, yaitu macam-macamnya. Kemudian yang berikutnya ada tha'ifatu minal mudallisin, kelompok-kelompok orang yang termasuk dari mudallisun. Kemudian yang keempat ada hukum haditsil mudallas, ada hukum hadis mudallas. Kita masuk yang pertama yaitu at-tadlis. Kita tetap artikan tadlis. Apa itu tadlis? Siyaqul hadis bisanadin yuhamu annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi'. Apa itu yang dimaksud dengan tadlis? Tadlis artinya adalah siyaqul hadis. Di sini kita artikan menyampaikan hadis bisanadin yuhamu, dengan sanad yang dikira, yuhamu yang dikira, yang disangka, annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi', yang dikira berderajat lebih tinggi daripada derajat yang sesungguhnya atau derajat pada kenyataannya. Itu maksud dari kata at-tadlis, bahwasanya menyampaikan hadis dengan sanad yang dikira berderajat lebih tinggi daripada derajat yang sesungguhnya atau derajat kenyataannya. Ya, kata at-tadlis sendiri di sini kalau dalam bahasa Arab itu artinya menyembunyikan, ya, menyembunyikan sesuatu. Ya, di sini ada yang disembunyikan sehingga disangka memiliki derajat lebih tinggi daripada derajat yang sesungguhnya. Kemudian kita masuk yang bagian kedua yaitu pembagiannya, wa yanqasimu ila qismain. Pembagiannya yaitu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tadlisul isnad, yaitu tadlis isnad, ya kita tetap artikan tadlis isnad, wa tadlisus syuyukh, dan yang kedua ada tadlis syuyukh. Nah, apa itu tadlis isnad, apa itu tadlis syuyukh? Kita masuk bagian yang pertama yaitu tadlis isnad. Fa tadlisul isnad, tadlis isnad, an yarwiya amman laqihi man lam yasma'hu min qawlihi aw yarahu min fi'lihi. Tadlis isnad adalah seseorang atau seorang perawi meriwayatkan hadis amman laqihi, dari orang yang dia jumpai. Ada seorang perawi, dia meriwayatkan hadis dari orang yang dia jumpai. Tetapi apa? Malam yasma'hu min qawlihi aw yarahu min fi'lihi. Tetapi sebenarnya dia tidaklah mendengarkan, pada kenyataannya dia tidak mendengarkan perkataan dari orang tersebut maupun dia tidak melihat apa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Maka ini yang disebut dengan tadlis isnad. Jadi meriwayatkan hadis dengan orang yang dijumpai tetapi sebenarnya dia tidak mendengarkan perkataan maupun dia tidak melihat apa yang dikerjakan orang tersebut. Bilafdin yuhamu annahu sami'ahu aw ra'ahu.
perawi tersebut meriwayatkan dengan lafaz yang menggambarkan bahwasanya dia mendengarkannya atau melihat apa yang dilakukan orang tersebut. Mislu, contohnya dengan kata-kata qala, dia berkata, au fa'ala, atau dia berbuat, au an fulanin anna fulanan, atau dari fulan bahwasanya fulan mengatakan, atau fa'ala, atau dari fulan bahwasanya fulan mengerjakan, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Yaitu contoh-contoh lafaz-lafaz yang periwayatannya dia menggambarkannya bahwasanya dia mendengarkan atau melihat dari orang yang diminta periwayatannya. Tetapi yang jelas di sini pada intinya adalah tadlis isnad, seorang perawi hadis meriwayatkan hadis dari orang yang dijumpai, tetapi sebenarnya, ini yang paling penting adalah sebenarnya, karena ada penyembunyian di sini. Ada tadlis, ya, penyembunyian bahwasanya dia sebenarnya tidak mendengarkan perkataannya ataupun dia tidak melihat apa yang dikerjakan orang tersebut. Itu yang dimaksud dengan tadlis isnad. Kemudian yang kedua yaitu tadlis syuyukh. Apa itu tadlis syuyukh? Wa tadlisus syuyukh, dan yang disebut dengan tadlis syuyukh adalah ayyusammi ar-rawi syaikhahu aw yasifuhu bi ghairi mashtuhira bihi fayuhamu annahu ghairahu imma likaunihi asgharu minhu fala yuhibbu ayadhara riwayatahu amman dunahu wa imma liyadhunna an-nas kasratu syuyukh atau kasratu syuyukhah wa imma li ghairihima minal maqasid. Yang dimaksud dengan tadlis syuyukh adalah ayyusammi rawi syaikhahu. Seorang perawi dia menyebut gurunya. Ya, yang namanya tadlis syuyukh kaitannya dengan syuyukh di sini syekh artinya gurunya, orang yang lebih berilmu. Seorang perawi menyebut gurunya atau syekhnya, au yasifuhu bi ghairi, atau dia mensifati gurunya bi ghairi mashtuhira bihi, dengan sifat yang tidak dimiliki oleh gurunya. Seorang perawi menyebutkan gurunya atau mensifati gurunya dengan sifat yang tidak dimiliki oleh gurunya. Sehingga apa? Fayuhamu annahu ghairah. Sehingga seseorang mengira bahwasanya gurunya itu adalah orang lain. Imma likaunihi azgharu minhu fala yuhibbu an yadhhara riwayatahu amman dunahu wa imma liyadhunna an-nas kasratu syuyukhi wa imma li ghairihima min al-maqasid. Hal ini terjadi karena apa? Imma likaunihi azgharu minhu, bisa jadi dikarenakan keadaan di mana gurunya lebih muda. Ya, ketika gurunya lebih muda, dia mungkin malu, ya, sehingga dia menyembunyikan periwayatannya dengan gurunya dengan menyebutkan sifat-sifat yang lain, sehingga orang mengira gurunya itu adalah orang lain. Ya, keadaan di mana gurunya lebih muda dari dia sehingga dia tidak ingin terlihat, ya. Fala yuhibbu an yadhhara, dia tidak ingin terlihat bahwasanya periwayatannya itu dari orang yang lebih muda darinya. Atau bisa juga bahwa imma liyadunnan nas kasratu syuyukhi, bisa juga karena agar orang mengira atau orang-orang mengira bahwasanya dia memiliki apa? Banyak syekh atau banyak guru. Wa imma li ghairihima minal maqasid, atau dia melakukannya karena maksud tertentu, ya, karena maksud yang lain. Ini yang disebut dengan tadlis syuyukh, ya, bahwasanya seseorang menyebut gurunya atau syekhnya dan mensifatinya
dengan sifat yang tidak ada pada syekh itu atau tidak ada pada gurunya, sehingga apa? Sehingga orang lain mengira bahwasanya gurunya itu bukan dia yang dimaksud. Ya, hal ini mungkin karena gurunya lebih muda, ya, dia tidak ingin terlihat bahwasanya dia belajar dengannya lebih muda misalnya, atau agar terlihat bahwasanya dia memiliki banyak guru, ya, banyak syekh-syekh, dia belajar kepada banyak syekh misalnya. Wa imma li ghairihima, atau dengan maksud tertentu, dengan maksud yang lainnya. Maka di sini seorang perawi ketika menyebut gurunya dan mensifatinya yang tidak ada pada miliknya, maka ini yang disebut dengan tadlis syuyukh, ya, menyembunyikan sesuatu tentang syekh, tentang gurunya. Ini yang disebut dengan tadlis syuyukh. Ya, sekali lagi, mungkin ini yang hanya bisa disampaikan, mungkin secara singkat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Ataupun kalau misalnya tidak atau belum bisa dipahami dengan baik, insya Allah kita akan ulang kembali ketika kita pembelajaran secara tatap muka. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka